Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Ayo siapa? Sekarang oh ya. Ya, siapa namanya? Anissa. Oke, sekarang ketua kelasnya silakan pimpin berdoa. Yang Rodi itu bila ya. Ya, 1, 2. Sebelum kita Kayak kenceng kan ngomongnya. sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Rodi, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kayaknya kelihatannya semuanya baik-baik semua. Di sini ada yang tidak turun? Nggak ada. Ketua kelasnya? Kalau misalnya ada yang tidak turun, teman-temannya bisa, ketua kelasnya bisa ke ibu ya, ngomong siapa aja yang nggak turun. Oke, sehat? Sehat. Oke, jangan sakit-sakit ya. Amin. Di sini kita mau membahas apa sih? Tentang kejujuran. Oke, mengutamakan kejujuran bab 3. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran ini, ibu mau tanya dulu deh terlebih dahulu. Apa sih jujur itu? Siapa yang tahu? Ayo. Oke, Mbak siapa namanya? Aji. Oke, iya, jujur itu apa sih, Mbak? Jujur itu nggak bohong. Hah? Jujur itu nggak bohong. Oke, tapi masih kurang. Kalau Mbak Nisa, Jujur itu adalah kejujuran. gimana tuh? Jujur itu adalah Kejujuran. Jadi kita memberitahu sesuatu yang terjadi sesuai dengan kenyataannya tanpa ditambah-tambahi untuk maksud tertentu. oke kayak Bohong. gitu. Ya, ibu tambahi ya ibu perbaiki. Jujur itu yaitu adalah suatu sifat terpuji atau sifat mulia yang dimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jujur itu apa sih? Yaitu adalah menyatakan segala sesuatu itu apa adanya, tanpa adanya yang ditambah-tambahin ataupun yang dikurang-kurangin. Oke? Nah, selain daripada itu, jujur itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Apa sih manfaat jujur dalam kehidupan kita? Ada yang tahu nggak? Dapat dipercaya. Apa, Mbak? Mbak Nisa? Dapat dipercaya. Iya, dapat dipercaya. Selain dapat dipercaya, apa lagi sih? Ada yang tahu nggak? Iya, Dapat pahala. Iya, bisa. Itu dapat pahala. Ya, karena kita mengatakan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada, kebenaran. Nah, yang dimana selain daripada itu kita dapat dipercaya orang lain. Terus itu kita juga punya banyak teman, hidup kita tentram, damai, sejahtera. Itulah fungsi dari kejujuran sendiri. Nah, yang dimana kejujuran sendiri itu pastinya memiliki suatu dalil. Sebelum ibu masuk ke dalam dalilnya, ada yang tahu nggak sih kisahnya Rasulullah tentang kejujuran? Enggak. Nggak tahu ya, belum baca buku nih, pasti di rumah nih. Yang punya bukunya. Ya, jadi gini kisahnya, kayak gini ya. Pada zamannya Rasulullah, ketika Rasulullah itu sedang berdakwah, ini kita masuk ke pelajaran sejarah ya, berarti yaitu adalah ketika Rasulullah ingin berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah itu berada di bukit. Ini kisahnya Rasulullah terhadap kaum Quraisy. Nah, Rasulullah itu berada di bukit dan berteriak kepada kaum Quraisy, berkata seperti ini. Wahai kaum Quraisy, kemarilah ke sini, ada sesuatu berita yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Dan kaum Quraisy pun menjawab, bilang seperti ini. Iya Rasulullah, kami akan datang kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah pun bilang, wahai kaum Quraisy, apakah kalian percaya
jika aku mengatakan di belakang bukit ini ada musuh yang ingin menyerang kita. Terus kaum Quraisy itu berkata, kami percaya Rasulullah. Terus Rasulullah tuh bilang ke kaum Quraisy, kenapa engkau bisa percaya padahal engkau belum membuktikan apa yang aku katakan kepada kalian? Terus kaum Quraisy berkata, karena wahai Rasulullah, wahai Al-Amin, kami sangat percaya kepada engkau karena engkau tidak pernah berbohong. Nah, dari cerita tersebut, apa sih makna yang bisa kita ambil? Ada yang tahu? Tahu? Ya, Acin? Apa maknanya? Jadi karena Rasulullah sudah sering dan selalu bersifat jujur, meskipun ia tidak membuktikan apa yang ia katakan, orang langsung percaya tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Oke, tepuk tangan buat Mbak Acin. Pintar. Oke, Ibu tambahin ya. Selain daripada itu, dari kisah tersebut kita bisa melihat, wah, kejujuran itu yang tadi kata Mbak Nisa, kita dapat dipercaya sama orang lain. Karena apa? Kita sudah melakukan kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak melakukan pembohongan gitu loh. Kalau kita berbohong kepada orang, walaupun sekali, itu bisa menghilangkan kepercayaan kita kepada orang lain begitu. Jadi kita sebagai manusia dan anak-anak sekalian yang sekolah di sini ya, kita itu harus menerapkan jujur ini sejak dini. Jangan baru mempelajari pelajaran ini baru mau jujur gitu loh. Kenapa? Soalnya dengan kita memberikan kebiasaan mengatakan suatu kejujuran dalam kehidupan, otomatis kalau kita ingin berbohong, kita tidak akan merasa ada yang hilang dalam diri kita kalau kita misalnya melakukan hal yang bohong. Mengapa demikian? Ya karena kita kebiasaan melakukan kejujuran. Jadi kalau melakukan kebohongan kita merasa kayak gelisah, resah, seperti itu. Nah, setelah Ibu menceritakan itu, Ibu akan sampaikan dalil tentang jujur. Ibu mau salah satu anak membaca dalilnya dan naklinya. Dalilnya silahkan Mbak Nisa baca, naklinya silahkan Mbak Acin yang membaca. Ibu mau tahu anak-anak Ibu ini bisa membaca dan bisa membaca Al-Quran atau tidak. Nanti ada gilirannya Mbak Acin tersendiri kok baca dalilnya. Ayo Mbak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza yaumu yanfa'us sodikin sidquhu. Oke Ibu, bantu lagi ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada yaumu yanfa'us shadiqin sidquhum. Yang artinya, Mbak Acin, Ini adalah suatu hari di mana kejujuran orang-orang yang jujur bermanfaat bagi mereka. nah, dari yang Ibu penjelaskan, dari kita lihat dari artinya saja, apa sih bayangan dari Mbak Acin ini? Berarti kejujuran itu Sangat bermanfaat bagi orang-orang Ya. yang melakukan kejujuran tersebut. ya, berarti dengan melakukan kejujuran itu tidak hanya bermanfaat terhadap diri sendiri, yaitu adalah bermanfaat juga bagi orang lain. Seperti itu ya. Paham kan dari sini? Paham? Oke. Al-Maidah ayat 119. Nah, Ibu akan sampaikan lagi, jujur itu ada berapa sih? Nggak tahu. Jujur dalam Buatan. ya, terus perkataan. Satu lagi. Dalam Hadis. hati atau San. niat, hati atau niat atau kehendak, yang dimana tiga kejujuran ini itu adalah menurut dari Imam Al-Ghazali yang menyatakan jujur itu terbagi menjadi tiga, yaitu adalah jujur dalam perkataan, perbuatan maupun niat. Kalau jujur dalam perbuatan, siapa yang bisa ngasih contohnya? Ayo, ayo. Tidak. Kalau di sekolah apa? Tidak menyontek itu salah satu ya, harus jujur, nggak boleh suka menyontek.
sobek. Kalau pinjam barang temennya, biasanya pulpen. Pulpen itu yang sering hilang, dikembalikan, jangan diambil, dihibahkan. Kedua, jujur dalam perkataan, tidak berbohong. Seperti apa? Misalnya kalau di rumah orang tua suruh belikan gula, ya dikasih uang 5.000 nih ke warung, ternyata uangnya dibuat buat jajan, nggak dibuat gula gitu kan. Itu kan jadi namanya apa? Jujur dalam perkataan. Kalau jujur dalam niat nih kan jarang orang tahu ya. Jujur dalam niat itu gimana sih? Ya, jujur dalam niat itu begini, ketika kamu ingin melakukan sesuatu terhadap sesuatu ya, itu sesuai dengan hati yang ada di dalam hati kalian. Misalnya kalian ingin ini, tapi kalian di omongannya kalian itu tidak sesuai dengan hati kalian. Itu namanya apa sih? Munafik, seperti itu. Jadi kita harus jujur terhadap diri kita sendiri dengan niatnya itu apa, seperti itu. Oh iya, sebelum itu Ibu akan menjelaskan hadisnya lagi sedikit ya. Tolong ya Mbak, tolong ya. Ya, dipegang aja deh, pegang gini kalian berdua. Ya, baca dibalik. ya gitu aja, nggak usah ya, dipegang aja gitu. Mbak Acin yang baca dalilnya, Mbak Nisa yang baca artinya. Ayo, yang kenceng ya. Yes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya, Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan dan membawa kepada surga. Oke, hendaklah kalian bersikap jujur karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan juga kepada surga. Dari sini paham gak sih maksudnya apa? Enggak. Maksudnya itu ketika kita melakukan kejujuran, kita terapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, ya tadi kita mendapatkan kebaikan, manfaat, entah itu dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Silakan duduk Mbak. Duduk. Oke. Selain daripada itu, nah jujur itu sifat apa sih? Sifat mulia. Ya, salah satu sifat akhlakul karimah, sifat yang baik yang menuju kita kepada surganya Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Oke. Nah, karena Ibu sudah menjelaskan, nah jadi motivasinya Ibu, jujurlah kalian dari sekarang. Jangan suka berbohong ya. Karena kejujuran itu menghantarkan kita kepada kesuksesan. Ya. Bener kan? Ya, mulailah dari sekarang tanamkan di dalam diri kita untuk berbuat jujur. Tujuannya Ibu memberikan pembelajaran. Ayo diperhatikan, ayo. Hadap sini. Jadi tujuan Ibu memberikan pembelajaran ini supaya apa? Supaya kalian itu bisa memiliki akhlak yang baik, dengan salah satunya yaitu adalah jujur, mengutamakan jujur dalam kehidupan kita. Karena ketika kalian berbuat jujur, itu pasti akan terasa manfaatnya di dalam diri kalian sendiri melakukan kejujuran ini. Seperti itu ya. Dibuktiin ya. Ya, kok kecil sekali ya, yuk. Iya, Bu. Ya, seperti itu. Nah, dari sini Ibu ingin kalian bikin drama deh, maksudnya bermain saja di depan. Gimana sih jujur itu yang seperti apa gitu? Ayo maju dulu, ayo maju. Ayo mbak, ayo waktu saya bisa. Hai Acin, apa kabar? Baik banget. Oh, baik banget. Gimana kabarnya? Baik aja kok, ini aku sehat-sehat aja. Alhamdulillah ya. Kerja di mana Kak? Ya cepat saya Iya kayak gitu. Iya, ya sudah deh, aku pergi dulu ya, lagi buru-buru. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu aslinya tuh sok-sokan banget. Sudah. Ini dari Ibu pandang ini ya, dari cerita kalian ini
intisarinya tuh apa? Jadi intisarinya adalah Bu, saya itu dia ini munafik ceritanya. Dia di depan saya baik banget, terus tapi dia ngata-ngatain saya. Jadi dia tuh kalau kerja tuh nggak jujur senang ternyata dia tuh nggak suka sama saya. Itu dalam jujur apa berarti maksudnya? Jujur Niat. Iya ada. Oke, silakan duduk. Kalau gitu ada yang ditanyakan sampai sini? Satu aja yang bertanya. Entah itu dia, Acin silakan. Menurut Ibu sendiri pribadi, kayak apa sih cara kita tuh menunjukkan rasa kejujuran yang ada dalam hati kita? Apalagi kalau kita nih hatinya tuh udah benar-benar dengki banget, udah dari dulu tuh udah kebiasaan dengki, nggak kebiasaan jujur. Itu gimana sih membuka hati kita supaya kita mau jujur lagi? Nah, caranya itu, ini untuk diri kita sendiri atau dari pandangannya orang? Menurut Ibu aja. Enggak, maksudnya Ibu tuh ya diri Anda yang nggak jujur gitu, bukan temannya. Iya. Kita sendiri yang nggak jujur. Oh, ya. Caranya tuh bagaimana cara menumbuhkannya? Nah, sebenarnya dari Ibu yang bahas tadi ya, kita itu harus melakukan jujur itu dengan pembiasaan. Dengan cara pembiasaan, otomatis kita pasti di dalam hati kita, ketika kita ingin melakukan kebohongan, itu rasanya resah. Seperti kita sholat 5 waktu, kita meninggalkan satu sholat saja itu pasti rasanya tidak enak kan? Hampa seperti itu kan ya. Sama juga dengan kita menerapkan kejujuran itu dengan cara kita membiasakan diri. Kalau misalnya kita dengki, kita harus bergaul, bisa dilihat dari cara bergaulnya juga, lingkungan bergaulnya seperti apa. Kalau misalnya teman-temannya itu adalah orang-orang yang benar-benar adalah orang-orang yang bisa mengantarkan kita kepada jalan yang baik, otomatis teman kita juga akan terpengaruh, kita dapat nasihat, kita akan tertegun hatinya, ya terbuka, ya kan ya, seperti itu. Dan kita sebagai seorang teman, kita menegur bahwasanya adalah perbuatan yang tidak baik. Kalau temannya nggak bisa ditegur lagi, dengan cara apa? Dengan cara kita mendoakannya dengan hati, kita doakan teman kita supaya teman kita bisa menjadi orang yang tidak seperti itu lagi, seperti itu. Paham Mbak Acin? Paham. Oke. Oke, ini yang bisa Ibu sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah kejujuran itu adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kita, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena kejujuran ini akan menghantarkan kita kepada suatu kebaikan dan kepada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dan banyaknya manfaat dari suatu kejujuran ini sendiri untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Seperti itu. Ya, tugasnya di rumah yaitu adalah untuk minggu depannya kalian harus membuat majalah, bukan majalah ya, kayak clipping, tau clipping? Clipping ya, cari berita tentang kejujuran, berbentuk kejujuran di koran, kalian tempel, yang bertemakan jujur, atau bertemakan sebaliknya dari jujur itu apa? Bohong. Kalian analisis, kalian tulis di clipping itu, paham nggak Mbak Nisa? Paham ya? Seperti itu. Ya, nanti besok dikumpulkan terus dipresentasikan. Ibu akan tunjuk siapa yang akan maju ke depan. Oke? Oke. Terima kasih ya. Sebelum itu kita paham ya sudah ya? Paham? Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri.